ini loh Bu, Oke. sebelum mulai, bagaimana sih perasaan Ibu Fatima menjelang sesi coaching kali ini Bu? Ada hal khusus yang misalnya ingin Bu Fatima diskusikan atau fokuskan Bu? Gini ya Pak, kalau boleh jujur nih ya Pak, kalau coaching ini sebenarnya saya tegang loh Pak. Nah, beberapa tantangan ini di pekerjaan ini membuat saya untuk mencari solusi yang efektif gitu Pak. Saya sebenarnya tegang seperti itu. Iya, iya, iya. Ini baik-baik Bu. Uh, Tentu ya Bu. Uh, Iya, saya menghargai kejujuran Bu Fatima Bu. Ya. terima Ya. kasih. Mari kita jadikan sesi ini Bu Mhm. sebagai ruang untuk menjelajahi Bu solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini mungkin Bu? Iya Pak, ada. Di akhir sesi ini ya Pak. Oh iya. Uh, Oke Bu, ini Bu. Kita ya langsung ke sesi tanya jawab saja Bu. Oke, siap. Oke. Hmm. Ini ya Bu. Apa tujuan yang ingin Bu Fatima capai sih dari sesi coaching ini Bu? Tujuannya ya Pak, saya ini sebenarnya ingin meningkatkan kemampuan saya ketika saya presentasi di depan umum lah Pak. Bahasa gaulnya itu saya kepengen public speaking-nya lancar seperti itu Pak. Hebat Bu, betul. Iya. Betul itu Ingin, punya konsep bagus ya, betul Bu. Baik iya. Bu, ini lah Bu. Apa Hmm. definisi dari tujuan akhir yang Bu Fatima inginkan atau ingin impikan atau ingin harapkan Bu? Ya itu Pak, itu saya kepengen presentasi dengan percaya diri seperti itu loh Pak. Terus saya pengen juga selain saya percaya diri ini saya bisa membuat audiens yang saya presentasi di depannya itu terkesan dengan presentasi saya, mereka memahami apa yang saya presentasikan, seperti itulah Pak kurang lebih. Ini masalah saya ini Berarti, nggak bisa presentasi gitu loh Pak. oh ya, ininya berarti ya ada punya angan-angan yang bagus ya Bu, seperti itu ya Bu. Iya, saya Oke. nggak bisa public speaking Pak. Iya ya, bagus Bu. Apa ukuran keberhasilan yang ini loh Bu, yang Bu Fatima inginkan dari sesi coaching ini Bu? Kalau saya kepengen presentasi lancar gitu ya Pak, saya pengen, lancar itu yang nggak gugup, percaya diri, terus yang utama ini feedback-nya loh Pak, umpan baliknya dari audiens ini positif begitu, bisa Oke, menerima apa yang saya presentasikan seperti itu Pak. oke Bu. Mhm, Sekarang ini Bu, mari kita mhm, ini ya Bu, mhm. eh, kita masuk ke identitas ya Bu. Apa yang Oke membuat Pak, ini Bu, apa yang membuat Ibu Fatima itu merasa kesulitan dalam presentasi Bu? Mungkin ada unek-unek selama ini apa yang menjadi iya ganjalan Pak, lah, kesulitan itu loh Bu. demam panggung Pak, saya ini suka demam panggung, gugup Iya. gitu ya, saya merasa gugup. Terus kalau sudah gugup, saya ini lupa kata-kata saya sudah hafalkan gitu, pas maju nih ke depan saya demam panggung, gugup, nah sudah hilang sudah kata-kata yang ingin saya presentasikan gitu. Ngeheng Mungkin istilahnya gitu keluar loh, Pak. mungkin keluar keringat dingin ya Bu. Iya iya, ngeheng pokoknya udah. Iya. Oke Iya. Bu, ini Mmm, uh, coba ceritakan lebih lanjut ya bagaimana perasaan oke. itu muncul itu loh Bu. Pokoknya campur aduk, Pak, kalau saya udah demam panggung nih. Takut, saya takut ini tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens saya gitu, Pak. Di situ saya gugup dulu. Kadang juga saya merasa, apa ya, sedikit tertekan gitu loh, Pak. Menyampaikan sesuatu yang sempurna gitu, ini menjadi beban tersendiri buat saya seperti itu, Pak. Oh ya. Saya kira sempurna yang di ini loh Bu, yang di televisi-televisi membahagiakan malah ini menjadi demam panggung. Yang ini Iya, Bu, demam, Pak. uh, paham Bu, paham. Saya ini.
Ini paham Bu. Sekarang ini Bu, bagaimana Bu Fatimah menghadapi situasi yang demikian Bu? Oh, Uh, kalau boleh sih ya Pak, saya pengen Pak Sus membimbing saya gitu Pak. Pak Sus kan sudah percaya diri, saya lihat tampil prima gitu kalau sedang presentasi gitu. Saya ingin Pak Sus membimbing saya gitu Pak. Nah, dan ada memang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung gitu. Membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam gitu Pak, mengenai tantangan yang saya hadapi. Supaya saya ini merasa didengar, merasa didukung, seperti itu Pak. Saya karena khawatir saya nggak dapat respon yang baik dari audiens gitu loh Pak. Kalau saya ini sih sebenarnya Bu Fatimah sih responnya dan dukungnya luar biasa Bu. Ini Bu, gini aja Bu, kita akan bersama-sama loh mencari solusi ya Bu untuk Ya oke Pak. mengatasi hambatan yang dialami oleh Bu Hmm. Fatimah ya. Ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Fatimah mungkin tambahkan atau ceritakan lah ini seperti itu Bu? Saya sebenarnya hanya ingin lebih tampil percaya diri gitu saja sih Pak. Dan saya ketika saya presentasi utamanya loh ya Pak. Dan saya yakin dengan bimbingan dari Pak Sus ini akan membawa saya untuk bisa mencapainya seperti itu. Saya yakin ada Maksudnya, trik. ya. Misalnya mencapai apa itu? Apa bahasanya mencapai kesuksesan apa mencapai puncak itu Bu misalnya Bu? Maksudnya itu loh Bu. Intinya kalau sudah ini kan saya belajar dari Pak Sus gitu ya. Saya Iya, iya. setelah belajar nih, dapat bimbingan, dapat mentoring, dapat coaching dari Pak Sus ini, saya bisa tampil percaya diri ketika saya presentasi gitu, Pak. Gitu. Intinya timbul semangat ya Bu. Iya iya betul, demam panggungnya hilang gitu, nggak nervous, keringat dingin gitu loh, Pak. Iya, iya, ya. Ya mungkin ya intinya dari Bu Fatimah ada motivasi lah ya Bu, ada Iya. merasa ada yang memperhatikan, yang mendukung, memberi Iya. apa ya istilahnya semangat lah ya intinya seperti itu Iya ya Bu. iya iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Ini baiklah ya Bu, ini baik Ya. Bu. Kita ini Bu, sekarang kita merancang ya Bu Ya. tentang reaksi rencana aksi. Oke. Ya, nih. Apa rencana Bu Fatimah ini Iya. dalam mencapai tujuan presentasi yang Bu Fatimah inginkan atau idam-idamkan atau cita-citakan ke depannya Bu? Monggo Bu. Ya, oke Pak. Jadi kalau apa namanya kita presentasi gitu ya, sebenarnya saya ini ingin mempersiapkan materi presentasi saya dengan baik seperti itu. Nah, kemudian berlatih, saya berlatih lagi. Bahkan kalau ini saya juga pernah sudah saya lakukan ya Pak, berlatih di depan cermin gitu. Kemudian saya juga belajar di depan teman, kemudian saya mencari feedback umpan baliknya dari teman-teman begitu Pak, atau mentor saya gitu. Saya sudah melakukan itu Pak. Nah ini yang menarik Bu, kata-kata melalui belajar lewat cermin. Yang dilihat dari perasaan Bu Fatimah ketika melihat berlatih dengan cermin itu gimana Bu? Alah saya malah merasa lucu sendiri Pak. Malah ketawa-ketawa sendiri gitu. Wah, saya nggak pantas nih. Memang betul-betul saya terlihat Pak, belum percaya diri. Terlihat sekali saya nervousnya, saya groginya gitu. Terlihat Ya walaupun mungkin dengan diri sendiri, di depan cermin kan dengan diri sendiri ya Pak. iya Gitu. betul. Ya mungkin setelah dari cermin praktekkan ke anak, di depan anak atau keluarga mungkin itu Bu. Tahapan loh Diketawain Bu, Pak. Bu. Diketawain. Memang seperti itu Diketawain. biasanya Pak Bu. Iya. Ini Bu, sebenarnya itu bagus banget Bu. Sekarang ini Bu, di sini kan tadi ada beberapa ya yang mau dilakukan oleh Bu Fatimah itu. Ya. Adakah yang Bu Fatimah miliki dalam rencana aksi Bu Fatimah gitu loh Bu? Sebenarnya kalau mau presentasi ya Pak, prioritas saya yang pertama ini pasti saya harus
mempersiapkan materi saya sebaik mungkin gitu. Terus berlatih presentasi di depan cermin dulu inginnya gitu. Supaya nervousnya hilang. Minum air putih, kurang aqua gitu kan ya, Pak. Ya, Terus ya, Bu. ya, saya juga percaya sebenarnya sih Pak, bahwa fondasi yang kuat ini dalam materi dan latihan ini akan membantu saya mengatasi masalah gugup gitu. Intinya jadi saya penguasaan materi gitu Pak. Penguasaan materi supaya saya tidak gugup seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak. Apa ya, ingin lebih percaya diri lah ya, Bu. Enggak, tidak, Iya misalnya iya. tidak gugup lagi itu mungkin ya, yang Iya dimaksud iya. ya, Bu. Mhm. Oh iya, oke, Bu. Nah, terus mungkin Ibu, di antara skala prioritas itu, menurut Bu Fatima, contohnya sih apa, Bu? Skala prioritas itu loh, Bu. Yang menjadi prioritas saya Pak. Iya, Ya, gimana, Bu? penguasaan materinya lah Pak, intinya. Oh iya, iya, iya. Mhm. Oke, Bu, ini apa strategi yang Bu Fatima yang Mhm. gunakan untuk apa? Mencapai tujuan prestasi Bu Fatima, Bu. Mhm. Strateginya loh, Bu. Ya, saya lihat-lihat referensi sih ya Pak, nonton di YouTube, terus melihat teman ketika sedang melakukan presentasi gitu. Intinya saya melihat, referensi yang presentasi yang baik ini yang seperti apa gitu. Saya hanya bisa mencari-cari di YouTube sih Pak, kalau juga melihat teman ketika presentasi mereka luwes gitu ya Pak, saya pelajari seperti itu. Iya, Itu iya, sih Bu. Pak sebenarnya. Oke, Terus Bu. kemudian selain itu saya juga mempersiapkan slide presentasi yang menarik. Saya berusaha banget itu, supaya audiensnya nggak bosan gitu dan berlatih presentasi dengan fokus. Kemudian saya juga intonasinya ini, gerakan tubuh, intonasi, saya juga Oke. maksimalkan sebenarnya. Kemudian saya juga berencana untuk meminta umpan balik ya Pak, meminta feedback, untuk terus agar saya bisa selalu memperbaiki diri gitu, "Sampai di mana nih? Ini tadi penampilan saya gimana?" Gitu. Kadang saya tanya ke teman seperti itu, gitu. Ya, "Yang mana yang masih baik. kurang?" Gitu. Ya, berarti bagus banget itu, Bu. Mhm. Ini loh, Bu, itu kan, itu adalah langkah-langkah ya, Bu, langkah-langkah yang sangat baik, Bu. Mhm. Rencana aksi yang terstruktur itu, Bu, Iya. dan fokus pada detail akan membantu ya, Bu, membantu Bu Mhm. Fatima mengatasi, Mhm. tantangan, Mhm. maksudnya mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Terus Mhm. ini loh, bagaimana Bu Fatima itu melihat tindak lanjut dari rencana aksi, Bu? Mhm. Rencana ini loh, Bu, maksudnya loh, Bu. Mhm. Terus baik, Bu, ini, Bu, eee, Mhm. sekarang, mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya, Bu. Ya, Mhm. apa sih komitmen Bu Fatima terhadap Mhm. rencana aksi yang sudah Bu Fatima buat? Kalau komitmennya sih ya Pak, saya sebelum presentasi, ini pokoknya saya harus mempersiapkan materi presentasi saya dengan matang gitu. Kemudian berlatih presentasi di depan cermin, kemudian mencari umpan balik dari teman gitu. Kalau nggak di depan cermin, ya di depan teman, supaya saya dapat umpan balik seperti itu Pak, gitu. Ya, 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 Bu, eee, itu ya itu Mhm. terkonsep banget ya, Bu, Iya. itu terkonsep apa, eee, terencana dengan baik. Iya. Terus ini, Bu, Mhm. siapa dan apa yang, dapat membantu Ibu Fatima Mhm. dalam menjaga komitmen Bu Fatima selama ini? Teman sih, Pak. Teman sebenarnya kalau ini saya berlatih di depan teman dulu gitu kadangan, "Ini saya gimana, saya harus bagaimana?" Gitu. Teman yang memberikan feedback, kemudian saya juga berlatih presentasi, saya percayalah dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik yang baik untuk saya gitu, Pak, agar saya menjadi lebih baik lagi gitu. Bu Fatima bisa menjelaskan, dalam arti dukungan siapa saja lebih spesifiknya, Bu? Mhm. Teman-teman, biasanya kalau kita melakukan presentasi gitu ya, saya sering menyebarkan pemahaman tentang sesuatu, berbagi praktik baik gitu misalnya ya. Nah, dukungan teman ini yang memang kadang kan kalau kita bertugas gitu kan ada yang
petugas lain ya Pak, misalnya saya bertugas memberikan materi, ada teman yang bertugas drijen gitu kan.